channel YouTube Aceh Explorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih membahas tentang lezatnya sujud kepada Allah, kelezatan sujud kepada Allah, atau kenikmatan sujud kepada Allah, yang merupakan salah satu rukun dalam salat dan juga merupakan rukun panjang yang ada dalam salat. Kita lihat kutipan atau penjelasan Imam Al-Ghazali tentang sujud, ya. Fasajidu idza udhiqa ta'mus sujud yaqrubu li'annahu yasjudu wa yatwi bisujudihi bisatal kauni ma kana wa ma yakunu wa yasjudu tarafa rida'il 'azamah fayaqrubu. Fasajid, orang yang sujud. Fasajid, orang yang sujud. Idza udhiqa ta'mus sujud, apabila dirasakan kepadanya rasa sujud, ya. Apabila dirasakan kepadanya nikmat sujud, yaqrubu, maka dia akan mendapatkan dirinya sangat dekat dengan Allah. Ini sebagaimana ayat Al-Quran berbunyi, fasjud waqtarib. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq bagian terakhir, dan juga kepada kita, fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Artinya kalau pengen dekat dengan Allah, maka sujudlah. Juga memberikan makna orang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling banyak sujudnya kepada Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling banyak sujudnya kepada Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, maka sujudlah kepada Allah. Karena sujud adalah media paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara biar bisa dekat dengan Allah? Jawabannya nomor satu adalah sujud. Bagaimana menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah? Jawabannya juga nomor utama, hendaklah memperbanyak sujud kepada Allah.
Karena orang-orang yang paling dekat dengan Allah itu dipastikan adalah orang-orang yang paling banyak sujudnya kepada Allah. Maka kita lihat malaikat. Malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Mereka semua ahli sujud. Mereka bersujud, di antara mereka ada yang bersujud dari pertama diciptakan sampai hari kiamat. Tidak bangun-bangun kecuali datangnya kiamat. Berapa tahun, jutaan tahun bersujud kepada Allah sambil bertasbih. Yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada malaikat yang ruku' kepada Allah, tidak bangun-bangun sampai hari kiamat, bertasbih kepada Allah. Begitu kiamat baru mereka bangun. Kemudian yang paling dekat dengan Allah adalah para rasul, para nabi. Dan kita lihat mereka semua ahli sujud. Sujudnya berjam-jam. Seperti sering kita ulang-ulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud itu seperti orang meninggal. Artinya tidak gerak-gerak dan tidak bangun-bangun. Itu juga berlangsung berjam-jam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha setiap terbangun di tengah malam melihat Rasulullah sujud, Aisyah selalu bangun menggerakkan tangan Rasulullah sedang sujud untuk mengecek masih hidup atau sudah tidak ada lagi. Di saking panjangnya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, siapapun yang dekat dengan Allah dipastikan, ya, mereka yang paling dekat dengan Allah dipastikan mereka itu ahli sujud. Adapun orang-orang yang menyatakan merasakan dirinya dekat dengan Allah padahal dia bukan ahli sujud, maka ini tidak mungkin, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang sujud apabila dirasakan kepadanya nikmat sujud, yaqrubu, maka dia pasti akan dekat dengan Allah. Li'annahu yasjudu, karena orang yang sujud itu ketika dia sujud, wa yatwi bisujudihi bisatal kaun, maka dengan sujudnya itu dia mendekatkan jarak seluruh alam itu menjadi sempit karena dia sedang dekat dengan Allah. Jadi orang yang sujud itu ketika dia sujud itu dia mempersempit jarak alam, memperkecil, karena dia sedang sangat dekat dengan Allah. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi jauh, ya. Wa yatwi bisujudihi bisatal kaun ma kana wa ma yakunu. Sejauh apapun jarak terbentang alam ini menjadi sempit, menjadi pendek, menjadi kecil ketika seseorang itu sujud kepada Allah. Wa yasjudu ala tarafi rida'il 'azamah fayaqrubu, maka ketika dia sujud di hadapan keagungan Allah, maka ketika itu dekatlah dia dengan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid adalah ketika dia sujud kepada Allah. Jadi kalau hidup mau berada di posisi paling dekat dengan Allah adalah sujud. Kalau mati dalam keadaan posisi paling dekat dengan Allah, ya mati dalam keadaan sujud. Maka betapa bahagia, betapa beruntung
orang-orang yang mati, yang meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Artinya dia mati, dia meninggal seperti yang pernah kita dengar, kita saksikan, mungkin sebagian kita melihat di salah satu masjid di sini di Ulekaring di Baitus Salihin pada satu waktu saat salat asar. Ada seseorang yang sedang salat dan dia meninggal saat sedang sujud kepada Allah. Dan kita lihat dia hanya seorang tukang becak. Seorang tukang becak meninggal sedang sujud kepada Allah di dekat kita di sini. Maka betapa indahnya kematiannya. Sehebat apapun yang lain, jabatannya, kekayaannya, posisinya, popularitasnya, dikalahkan oleh beliau ini, yang meskipun hanya seorang tukang becak, tapi meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Maka untuk bisa seperti itu, hendaknya kita memperbanyak sujud kepada Allah selagi masih hidup, supaya ketika mati nanti bisa meninggal sedang sujud kepada Allah, atau paling kurang meninggal sedang dalam keadaan akan sujud kepada Allah. Meninggal ketika pergi solat, akan keadaan sujud, akan mau sujud kepada Allah. Atau meninggal selesai sujud, meninggal selesai solat, atau selesai pulang solat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, agar aku bisa dekat denganmu di surga nanti, agar aku bisa bersamamu di surga nanti, bagaimana caranya?" Kata Rasulullah, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah aku. Jawab Rasulullah, yang butuh bantuan orang yang bertanya tadi. Jawab Rasulullah, "A'inni." Bantulah aku. Artinya Rasulullah mau orang tersebut bisa dekat dengan Rasulullah, tapi Rasulullah butuh bantuan juga. A'inni, bantulah aku. Bikasratis sujud, dengan banyak-banyak sujud kepada Allah. Ternyata banyak sujud bukan hanya mendekatkan seorang hamba kepada Allah, tapi juga mendekatkan kita kepada Rasulullah nanti di hari akhirat. Jadi kalau pengen dekat dengan Rasulullah, juga harus banyak-banyak sujud. Maka kalau orang yang hanya dengan selawat saja, banyak-banyak selawat saja, berharap kemudian bisa dekat, langsung begitu saja dekat dengan Rasulullah, itu tidak bisa. Rasulullah sudah mengatakan, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Agar kamu bisa dekat denganku di surga, di akhirat kelak nanti, tolonglah, kata Rasulullah, tolonglah, bikasratis sujud, dengan banyak-banyak sujud kepada Allah. Maka oleh karena itu, kalau pertemuan sebelumnya kita menyampaikan lama-lamalah sujud, jangan terlalu cepat. Di pertemuan sebelumnya kan kita menyampaikan kalau sujud lama, berlama-lamalah dalam sujud, karena kita sedang bersama Allah. Kenapa harus cepat-cepat? Nah, di pertemuan ini, di subuh ini, kita hendaknya membiasakan selain berlama-lama sujud, sering-sering sujud. Hendaklah memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak solat. Sujud yang lama juga sujud yang banyak. Kalau solat 5 waktu sudah pasti kita sujud. Tadi subuh, barusan solat subuh kita sujud 4 kali. 2 kali di rakaat pertama, 2 kali di rakaat kedua. Kemudian yang ada solat qobliyah subuh telah sujud juga 4 kali.
Berarti yang tadi ada qabliyah subuh, ada salat subuh, dia barusan sujud kepada Allah 8 kali sujud. Kemudian ditambah lagi kita di sini ada sujud tilawah tadi. Berarti kita telah sujud kepada Allah berapa kali hari ini? Subuh ini 9 kali sujud. Alhamdulillah. Hitung aja, diperbanyak sujud kepada Allah. Kemudian nanti insya-Allah kita yang syuruk atau yang lewat sedikit duha, tambah sujud lagi kepada Allah. Kemudian salat zuhur 4 rakaat kali 2, 8 kali sujud. Kalau bisa tambah lagi qobliyah zuhur 2 rakaat paling kurang, tambah 4 kali sujud. Kalau bisa 4 rakaat qobliyah zuhur, tambah 4 kali sujud lagi. Zuhur nanti kalau qobliyah 4, 8 kali sujud. Salat zuhur 4, 8, 16 kali sujud. 16 kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat, 8 kali sujud. Ya, 32 berapa kali sujud itu? 3 kali 8. Ya, 32 kali sujud. Dan terus seperti itu, hitung-hitunglah, berbanyaklah sujud kepada Allah. Kemudian salat asar demikian juga, perbanyak qobliyah, ba'diyah. Kalau ditanya sama orang, kenapa anda suka sekali salat sunat? Saya tertarik dengan anda. Banyak sekali anda salat sunat, sering sekali anda salat sunat. Jawab saja dengan sederhana, karena saya pengen banyak sujud kepada Allah. Karena bukan hanya disuruh lama-lama sujud, tapi juga disuruh banyak-banyak sujud. Kemudian sebelum tidur juga harus sujud kepada Allah. Sebelum tidur sujud kepada Allah, setelah bangun tidur sujud kepada Allah, sehari-hari sujud kepada Allah, siang sujud kepada Allah, malam sujud kepada Allah. Tidak mungkin begitu di akhirat nanti tidak bisa sujud kepada Allah. Sebelum tidur sujud kepada Allah. Maka kata Rasulullah, orang yang enggak bisa bangun tahajud, maka hendaklah sebelum tidur dia solat witir. Itu artinya sebelum tidur dia sujud kepada Allah 3 rakaat witir, 3 kali 2, 6 kali sujud sebelum tidur. Kalau sempat bangun tahajud, sujud lagi kepada Allah 2 rakaat tahajud kali 2 kali sujud, 4 kali sujud. Begitu bangun sudah 4 kali sujud kepada Allah. Apalagi kalau lama-lama sujudnya, udah banyak sujudnya, lama-lama lagi sujudnya. Nah kata Allah, nanti yauma yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ketika manusia di hari akhirat diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika cahaya Allah, kebesaran Allah nampak, para malaikat semua berbaris bersusun dengan jumlah besar. Itu hari paling besar itu. Maka semua manusia sujud. Tapi ketika itu yauma yud'auna ila sujud, ada orang-orang ketika sujud ketika itu, saat itu tidak bisa sujud. Seperti datang misalnya, kita datang presiden misalnya, presiden datang, maka semua bangun menghormati. Nanti ketika di hari akhirat, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika Allah, cahaya Allah, kebesaran Allah itu nampak di depan triliunan manusia. Wal malaku saffan saffa, malaikat berdiri bersaf-saf semua. Ketika itu manusia sujud semua. Tapi sayang, saat itu ada orang-orang yang tidak bisa sujud. Mau sujud tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dunia tidak pernah sujud. Karena di dunia berat untuk sujud, untuk sholat. Sering meninggalkan sholat. Ketika diperintahkan sholat, dia enggak sholat. Adapun orang-orang yang banyak sujud seperti tadi, subuh sujud, pagi sujud, siang sujud, sore sujud, asar, malam sujud.
Tidak mungkin ketika orang-orang sujud saat di sana nanti kita tidak sujud, tidak mungkin. Maka oleh karena itu hendaklah kita memperbanyak sujud kepada Allah, dan hendaklah sujud kita itu kalau bisa selama mungkin. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat. Mari kita biasakan menikmati sujud kepada Allah. InsyaAllah pertemuan subuh Jumat depan kita akan membahas bacaan sujud. Kita akan menghayati bacaan sujud agar sujud itu terasa. Jadi mudah-mudahan setelah beberapa pertemuan tentang sujud ini, kita mendapatkan rasa sujud itu betul-betul lezat, dapat feel-nya, sehingga sujud kita itu betul-betul karena kita ingin sujud, bukan karena hanya sebagai rukun perintah solat, tapi sujud itu betul-betullah kebutuhan dan satu kenikmatan yang kemudian kita cari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.